Rahayu, Rahayu. para pemirsa Rakat Prasaja TV. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Saat ini kita akan mencoba membahas tentang penutup kepala. Beberapa tahun yang lalu, saya sedang ada lawatan ke Pulau Lombok. Di sana ada salah satu bangsawan dari Kedatuan Pejanggik itu minta tukar penutup kepala. Nah, waktu itu saya memakai blangkon khas Kasunanan. Blangkonnya saya berikan pada beliaunya. Saya lupa nama bangsawan dari Kedatuan Pejanggik tadi, saya lalu siapa gitu. Karena kalau di suku Sasak, kata lalu itu adalah gelar kebangsawanan. Sebagai contoh, mamanya salah satu teman baik kita, yaitu Pangeran Mas Panji Lalu Satria Wangsa. Ini dari Kedatuan Pejanggik Lombok. Mudah-mudahan beliaunya diberi kesehatan, karena beberapa waktu yang lalu barusan operasi kakinya karena saraf kejepit. Mudah-mudahan cepat pulih, bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, jadi kalau di suku Sasak, kata lalu ini adalah gelar kebangsawanan. Barangkali mirip kalau di sini ya gelar Raden. Tetapi di Sasak juga masih ada gelar Raden. Yaitu kemarin saya ketemu dengan beberapa orang yang memakai gelar Raden itu di daerah Lombok Utara. Di daerah yang dekat dengan daerah Bayan, daerah Tebangu, itu masih ada yang memakai gelar Raden, karena mereka merupakan keturunan Majapahit yang tersisa. Nah, kembali ke tentang penutup kepala. Di Nusantara ini penutup kepala sudah dikenal cukup lama. Hampir di semua suku di Nusantara ini semuanya mengenal penutup kepala dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, malam ini kita akan bahas dan juga akan nanti kita praktekkan bagaimana memakai penutup kepala. Di sisi lain, beberapa waktu yang lalu, salah satu anggota kita yang ada di daerah Sintang, Kalimantan Barat, ini asli orang Dayak, asli suku Dayak, namanya Pak Atang. Pak Atang ini meminta waktu itu semacam cenderamata dari saya. Akhirnya saya kirimi udeng, bukan blangkon. Kalau yang di Sasak kemarin beberapa tahun yang lalu tuh kita tukar penutup kepala, yang saya berikan waktu itu, yang saya pakai adalah blangkon ciri khas Kasunanan. Nah, kalau Pak Atang ini saya kirimi udeng, asli orang Dayak. Nah, ini tanya, nah bagaimana ini Romo cara memakai udeng? Nah, sehingga ini juga nanti akan kita buatkan tutorial bagaimana cara membuat udeng, memakai udeng. Sekaligus kita ucapkan selamat kepada Pak Atang karena barusan istrinya melahirkan. Minta kepada saya meminta nama yang berciri khas Nusantara. Akhirnya anaknya atau putrinya diberi nama Atasya Dipantara. Mohon doa restunya para pemirsa semua,
supaya putrinya Pak Atang ini sehat, ibunya juga sehat, karena kelahirannya melewati operasi sesar prematur, masih dirawat di ruang ICU bayinya. Ini sekilas tentang prolog kita tentang penutup kepala. Nah, di Sanggar Budaya Raket Prasojo kita saat ini juga kedatangan tamu anggota kita dari Tuban. Ini Pak Mustar di sebelah kanan saya. Nah, Pak Mustar sama Bu Mustar dari Tuban. Ini sudah 2 kali ini ke tempat kita. Dan kebetulan 1 minggu yang lalu pertama kali ke sini, ini tanpa sengaja juga yang kita bahas tentang penutup kepala gitu loh. Sehingga penutup kepala itu sesuatu yang asik memang. Karena saat ini bangsa Indonesia sudah kehilangan ciri khas penutup kepalanya. Padahal kita punya penutup kepala sendiri, tapi sudah hilang ciri khas penutup kepala Nusantara. Kalau yang sebelah kiri, para pemirsa barangkali sudah nggak asing, ini Mas Purwanto, salah satu anggota kita dan juga admin di grup Raket Prasojo 2. Kalau sebelahnya ini Mas Hadi, anggota kita baru dari daerah Poncokusumo. Nah, ketika kita bicara tentang penutup kepala, nah ini barangkali Mas Purwanto ada yang mau ditanyakan nih, Mas Purwanto, silakan. Rahayu Romo. Rahayu. Ini mau memperjelas saja mau pertanyaan. Yeah. Kalau ciri khas asli Jawa itu udeng apa blangkon gitu loh. Oh, yeah. Masalahnya kan rata-rata orang kan kalau orang pakai blangkon orang Jawa. Yeah. Itu kan yang saya tanyakan yang bener-bener asli, yang dari leluhur pertama dulu. Yeah. Dan itu kira-kira tahun berapa? Yeah. Gitu aja, Romo. Terima kasih. Yeah, terima kasih Mas Purwanto untuk membuka pertanyaan kegiatan hari ini. Kalau penutup kepala Nusantara, ya, khususnya di Jawa, ini yang asli adalah udeng, bukan blangkon. Sejak kapan ada? Bahkan sejak tahun awal Masehi, kurang lebih tahun 50-an Masehi, ini sudah mengenal udeng. Sehingga ada cerita tentang Aji Saka. Bagaimana Aji Saka ini meminta kepada Prabu Dewata Cengkar, dia mau dimakan Prabu Dewata Cengkar, tetapi meminta imbalan tanah untuk nanti mengubur jasadnya, mengubur raganya selebar iket. Iket itu adalah nama lain dari udeng, iket destar. Peristiwa ini kurang lebih tahun 50-an Masehi, jadi abad 1. Nah, dalam cerita Aji Saka, saat ini juga banyak orang yang mempelintir-pelintir. Ada yang mengatakan Aji Saka ini dari India, sehingga dia mengajak dia pergi istilahnya ngajawa, pergi ke Jawa. Dan lebih anehnya lagi, akhir-akhir ini berkembang klaim dari kalau dalam medsos itu dikenal kadrun ya, itu mengklaim katanya Aji Saka itu dari Arab. Sampai yang kemarin viral kan Patimura namanya Ahmad Lusi, padahal Thomas Matulesi. Gajah Mada menjadi Gats Ahmada.
klaim asal klaim yang tanpa disertai keilmuan maupun tentang ilmu kronologi masa. Nah, Aji Saka ini asli Jawa. Membacanya memang Aji Saka, bukan Aji Soko. Karena sastra Jawa mengenal vokal O ini setelah abad ke-15. Karena adanya pengaruh-pengaruh sastra Arab. Jadi sastra Jawa sebelumnya tidak mengenal vokal O. Vokal O mengenal, tapi vokal O belum. Aji Saka itu punya nama lain Jaka Sangkala, Prabu Widayaka, Prabu Mahapunggung ketiga. Nah, di sana diceritakan bahasanya Aji Saka ini ngajawa. Maksudnya apa? Aji Saka mengajak seluruh rakyatnya untuk kembali ke Jawa, ngajawa. Karena pada waktu itu digambarkan kondisi kerajaan ini seperti digambarkan Dewata Cengkar. Situasi dan kondisi kerajaan dan situasi dan kondisi pada waktu itu, pada masa itu digambarkan seperti Prabu Dewata Cengkar. Prabu adalah gambaran raja, jadi rakyat waktu itu memuja-muja sesuatu yang berkarakter Dewata Cengkar. Apa itu Dewata Cengkar? Dewata adalah simbolik tentang ketuhanan. Cengkar, tandus, gersang. Gambaran ini saya rasa mirip dengan kondisi saat ini. Bagaimana rakyat Nusantara, rakyat Indonesia itu sudah lupa tentang nilai-nilai ketuhanan. Mereka memuja-muja sesuatu yang Dewata Cengkar. Nilai-nilai ketuhanan itu cengkar, tandus, gersang. Walaupun mereka beragama. Banyak di antara kita, mereka beragama tapi tidak bertuhan. Sehingga perilakunya ya sangat miris gitu. Karena nilai-nilai ketuhanan itu sangat cengkar, sangat tandus, gersang. Nah, Aji Saka sebagai pemimpin pada waktu itu ini mengajak rakyatnya untuk ngajawa, kembali ke Jawa, kembali ke nilai-nilai Jawa. Karena saat ini kondisi Dewata Cengkar ini tidak hanya identik dengan orang-orang yang memuja-muja ajaran Dayo yang serba dogmatis, anlogis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Tetapi banyak juga menginggapi teman-teman kita penggiat budaya. Para penggiat budaya leluhur, budaya Jawa saat ini tidak lagi melunggui Jawa. Mereka lebih memuja-muja yang tidak Jawa. Walaupun mereka penggiat budaya Jawa. Mereka memuja-muja sesuatu yang nilai-nilai ketuhanan itu gersang. Dewata Cengkar. Mereka dogmatis, anlogis. Nah, kalau yang mereka puja sesuatu yang dogmatis, anlogis, apa bedanya dengan ajaran Dayo? Ujung-ujungnya hanya ingin mencari keuntungan pribadinya masing-masing. Demi mendapatkan upeti dari orang-orang yang termakan dogma tadi. Karena itulah Aji Saka mengajak rakyatnya untuk ngajawa, kembali Jawa, melunggui Jowo. Karena memang tidak gampang untuk menjadi orang yang Jawa. Karena ajaran Jawa itu ajaran yang universal. Kemarin sudah kita bahas, ajaran Israel memihak bangsa Israel, ajaran Arab memihak bangsa Arab, tetapi ajaran Jawa tidak memihak suku Jawa. Bahkan kita semua, ya saya, Mas Purwanto, Mas Hadi, Pak Mustar ini jelas keturunan suku Jawa. Tapi apakah karakter kita sudah Jawa? Ya belum tentu.
Karena memang ajaran Jawa tidak memihak suku Jawa, tidak memihak bangsa Jawa. Walaupun kita keturunan Jawa, belum tentu kita menjadi Jawa. Karena itulah Aji Saka mengajak Ngajawa. Kata Aji Saka sendiri berarti apa? Aji itu adalah, Aji itu gambaran pemimpin, gambaran raja, gambaran Tuhan. Saka adalah Saka ini penopang yang utama. Rumah tidak ada sakanya tidak bisa berdiri. Penopang utama atau pedoman utama. Jadi Aji Saka ini adalah sebuah gambaran raja yang mampu memberikan sebuah tuntunan yang utama. Raja Pinandita. Jadi kalau udeng atau iket itu sudah ada mulai kurang lebih tahun 50-an Masehi. Tetapi bagaimana tentang blangkon? Blangkon ini baru ada setelah Perjanjian Giyanti. Padahal bahkan blangkon sendiri itu dari bahasa Belanda, dari kata blanco atau form atau cetakan. Sehingga blangkon itu adalah penutup kepala yang tinggal pakai. Blangkon itu dari bahasa Belanda malah, dari kata blanco atau form atau cetakan. Jadi blangkon itu adalah penutup kepala yang tinggal pakai, yang tinggal plek pakai. Ya, punya nilai apa, sisi negatif apa? Ya kalau kepalanya pas, kadang-kadang terlalu sesak ya kepala sakit, terlalu kebesaran ya enggak enak dipandang karena akhirnya akan terlihat apa ya, lucu gitu loh. Itu blangkon. Sehingga kemarin pernah ya kita diundang oleh temen, diundang ke Mojokerto, sarasen tentang blangkon Majapahit. Ya waktu itu ya kita lucu-lucu aja gitu loh. Majapahit kok kenal blangkon, mulai kapan gitu. Majapahit tidak punya blangkon. Terus ada lagi kemarin di Singosari, di Malang ini ada teman penggerak budaya ngadakan sarasehan terus memberikan cenderamata blangkon Singosari. Jadi itu juga lucu gitu loh. Karena Singhasari juga tidak punya blangkon, Majapahit juga tidak punya blangkon. Karena istilah blangkon itu sendiri adanya baru setelah Perjanjian Giyanti. Kapan itu Perjanjian Giyanti? Perjanjian Giyanti itu tahun 1755. Berarti blangkon dikenal oleh masyarakat Jawa itu baru abad ke-18. Belum lama. Bahkan kalau saya lihat blangkon ini kan meniru dari bahasa Belanda. Kalau saya lihat blangkon itu cenderung seperti, kalau dari sisi negatif ini dikatakan pemecah belah bangsa. Blangkon itu ada blangkon ciri khas Kasunanan, ada blangkon ciri khas Kasultanan Jogja, ada blangkon ciri khas Mangkunegaran, ada blangkon ciri khas Pakualam, belum lagi daerah-daerah lain. Kalau dari sisi negatif ini adalah pemecah belah bangsa blangkon ini malahan. Tapi kalau dinilai dari sisi positif, ini adalah warna kekayaan kita. Cuman bicara penutup kepala saja kita punya banyak warna, punya banyak ciri khas, punya banyak budaya. Ini baru bicara penutup kepala. Kayak kemarin soal makanan nih, Mas Pur ini penjual nasi goreng nih. Ada nasi goreng Malangan, nasi goreng Surabaya, ada nasi goreng Solo. Kita kaya budaya. Itulah hebatnya leluhur kita. Awalnya blangkon disusupkan oleh pemerintah Belanda untuk pemecah belah bangsa. Karena pada waktu itu dengan melihat kepala saja, ini orang sudah tahu, oh itu Kasunanan. Nah pada waktu ketika terjadi perang Palian Nagari, ini kalau bicara kulit kan sama hitamnya orang Jawa, tapi dilihat kepalanya udah beda gitu loh. Sehingga pada masa peristiwa perang Palian Nagari,
ini hanya sebuah blangkon saja, penutup kepala saja, ini nyawa hilang. Karena pada waktu itu ada pertempuran besar antara prajurit Kasunanan dengan prajurit yang membela Pangeran Mangkubumi yang akhirnya menjadi Kesultanan Yogyakarta. Terus waktu itu Pangeran Raden Mas Said ini menikahi putri Mangkubumi, akhirnya dia membela juga. Loh, karena blangkon saja nyawa bisa melayang gitu loh. Nah, sehingga kalau kita lihat filosofinya seperti itu, nilai sejarahnya seperti itu, kadang-kadang orang yang tidak paham budaya ini lucu kadang-kadang. Blangkonnya umpamanya contoh karena sedang kerennya blangkon Mondolan Jogja, mereka pakai blangkon Jogja. Tetapi ciri khas sinjangnya ini kadang-kala bukan Jogja, tapi ciri khas sinjang Kasunanan. Terus Radio Laksono, PIN atau Radio Laksono ini adalah simbol negara. Simbol negara ini toh nyawa bisa hilang. Kalau Radio Laksono itu ibaratnya kalau sekarang yang ini simbol Garuda Pancasila. Yang bisa memakai simbol Garuda Pancasila kan tidak semua orang. Hanya kepala saja. Kepala desa boleh pakai, bupati pakai. Kalau nggak salah camat nggak pakai kok PIN Garuda Pancasila. Dan kita memakai antara blangkon, lajeng beskapnya, ya, terus sinjangnya, ini seharusnya harus pas. Kalau blangkonnya blangkon Solo, beskapnya juga beskap Solo, sinjangnya juga begitu, jangan dicampur. Karena itulah, karena begitu ribetnya pakai blangkon ya, dan juga berbeda-beda ciri khas, sehingga saya memakai blangkon itu cuman ketika pas acara keraton, acara mamanya ada punggawa keraton kesini yang acaranya itu resmi acara keraton, seperti penganugerahan gelar keraton di Pendopo Kabupaten Malang, itu baru saya mau pakai blangkon. Karena bagaimanapun juga saya harus mengakui, harus menghormati, saya juga merupakan keluarga besar Keraton Kasunanan. Saya dianugerahi gelar oleh yang pertama oleh Sinuwun Pakubono. Tahun 2006 waktu itu kalau nggak salah. Saya harus menghormati yang memberi saya gelar kebangsawanan. Tetapi kalau ada acara lain, saya lebih suka memakai udeng. Kenapa? Udeng ini lebih praktis, lebih merakyat, ya, tidak lebih egaliter lah daripada blangkon. Nah, dalam hal ini juga kita ingin memberitahukan kepada masyarakat umum, jangan istilahnya ini salah kaprah. Oh, ini blangkon Majapahitan loh. Majapahit nggak pernah punya blangkon. Blangkon Singosari juga nggak pernah punya blangkon. Nah, ini tentang kapan ya mulai ada blangkon atau udeng tadi pertanyaannya Mas Purwanto. Ada yang tambah lagi pertanyaan? Oh, Mas Hadi mau nambah, silakan Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Nih. Pertanyaan saya filosofi mengenai udang sendiri, Romo. Nggih. Mohon pencerahannya. Itu aja. Nggih, terima kasih Mas Hadi. Filosofinya tentang udeng. Dalam cerita Aji Saka tadi, jadi pada waktu itu Dewata Cengkar ini doyan makan daging manusia. Ini sebenarnya penggambaran filosofi
Ketika manusia itu nilai-nilai ketuhanannya itu cengkar, tandus, otomatis dia akan tega memakan sesama saudaranya, sesama manusia. Nah, memakan saudaranya, sesama manusia itu bukan kok dalam artian makan dagingnya manusia. Ini adalah cerita simbolik. Dan saat ini persis kejadian itu. Bagaimana di antara kita tega memakan saudara sendiri. Bahkan lebih ngeri saat ini. Entah itu memakan dalam artian menipu harta bendanya, ya, dalam artian memakan kehormatannya. Bahkan saat ini sedang viral bagaimana pemimpin-pemimpin agamis rela memakan anak-anak muridnya sendiri. Bahkan satu tempat, satu lokasi pemimpin agama tadi yang dimakan bisa lebih dari 5 orang sampai puluhan. Kasus ini viral, Trenggalek ada, Bandung ada. Bandung malah 21 anak dimakan. Jombang dong. Jombang yang kemarin viral itu sampai katanya Kapolres Jombang aja diceramai gitu. Nah, ini kan memakan gitu loh. Jadi pada waktu gambaran Dewata Cengkar itu persis saat ini. Bagaimana dia doyan makan manusia. Dan ini adalah sebuah cerita filosofi, bukan dalam artian makan daging beneran sebenarnya. Termasuk mohon maaf ada cerita bapak makan anak, ya, anak makan ibunya sendiri, ngeri. Cerita itu mirip sekarang. Nah, bagaimana mengatasi kondisi Dewata Cengkar tadi? Yaitu waktu itu Aji Saka meminta tanah selebar iketnya atau udengnya. Nah, kata iket ya, itu kan untuk mengikat kepala. Kepala ini adalah nalar kita. Filosofinya adalah bagaimana kita menggunakan nalar kita. Sebagai contoh ini Mas, udengnya Mas Edi. Ya, ini. Kalau waktu itu Aji Saka meminta tanah selebar iket atau udeng untuk nanti dia mau dimakan kalau dia minta tanah selebar udeng. Ini kan tanahnya cuma segini toh. Udengnya kan cuma segini dia minta tanah. Nah ini kalau untuk ngubur badannya manusia kan tetap tidak cukup tuh ini. Jadi kita harus memahami ini adalah cerita filosofi. Kita pakai nalar kita. Kan waktu itu Dewata Cengkar ini mau makan Aji Saka. Nah Aji Saka bersedia dimakan, tapi sebelum dimakan minta tanah, minta hadiah tanah selebar iketnya. Nah ini cuma segini iketnya. Ini kan nggak mungkin toh untuk ngubur tubuh manusia. Karena ini memang adalah cerita filosofi. Dan kita harus memakai nalar kita. Karena ikat itu di kepala. Kita harus menggunakan nalar kita. Supaya apa? Supaya udeng. Udeng itu mudeng. Supaya mudeng itu supaya paham. Gunakan nalar kita. Karena memang di dalam budaya Jawa, kuncinya adalah satu, tinuming nalar. Atau rasional. Dua, kasunyatan atau realistis atau ilmiah akademis. Semua budaya Jawa itu haiklogis, bukan analogis. Sehingga untuk menyelesaikan atau untuk menyikapi ketika orang mabuk agama, dia lupa akan nilai-nilai ketuhanan. Ini solusinya hanya dengan nalar, dengan iket, dengan udeng. Kita harus gunakan nalar kita. Dan kondisi itu, kondisi 2000 tahun yang lalu ya ini kan. Tahun 50 Masehi, sekarang kan 2022, ya kurang lebih hampir 2000 tahun yang lalu. Ini terjadi lagi saat ini. Bangsa kita saat ini mabuk agama.
Dan semua agama dan ajaran Dayo itu hanya berdasarkan iman dan dalil. Mereka unlogis. Mereka sangat cengkar akan nilai-nilai ketuhanan. Mereka sangat tandus akan nilai-nilai ketuhanan. Cara mengatasi bagaimana? Dengan nalar, dengan udeng. Sehingga kalau kita memakai udeng, kok kita tidak mudeng, ya berarti ya kita belum Jawa. Kalau seperti itu lebih baik pakai blangkon aja gitu loh. Nah kalau kita pakai udeng seharusnya kita sudah mudeng, nalar kita sudah terpakai dengan sehat, bukan tinggal pakai blangkon. Itu kan dogmatis toh, tinggal plek. Nah, nanti gambarnya aja biar dikasih gambar sama Mas Puji. Jadi kalau blangkon itu kan tinggal plek, dogma sekali toh. Dan saat ini bangsa kita memang mabuk dogma itu, semuanya tinggal plek, tidak mau pakai nalarnya. Pokoknya dalilnya ini, nggak mau pakai nalar. Itu filosofinya tentang udeng, supaya kita menjadi masyarakat yang high logis. Kita menjadi bangsa yang high logis, bangsa yang kritis, supaya kita mampu berjuang, mampu maju, membuat peradaban. Karena itulah bangsa Indonesia, khususnya leluhur Nusantara, leluhur Jawa ini sudah memiliki peradaban-peradaban tinggi. Karena mereka semuanya mudeng, nalarnya dipakai, nalar sehatnya. Banyak ditemukan keris-keris yang dibuat masa sebelum Masehi. Bahkan dalam penelitian Profesor Haseu, wayang sudah ada 1500 tahun sebelum Masehi. Kita sudah punya peradaban yang luar biasa. Semua itu karena apa? Karena udeng, karena nalar kita dipakai supaya kita menjadi mudeng. Tapi ketika nalar kita nggak kepakai, kita dogmatis ya, otomatis ya kita menjadi lemah peradaban kita. Kita tidak mampu membuat peradaban. Keris adalah merupakan ilmu metalurgi, percampuran logam. Nah ini Pak Mustar dari Tuban ini kan pekerjaannya bengkel, serba besi. Nah leluhur kita sebelum Masehi 2000 tahun yang dulu Pak Mustar, leluhur kita itu udah kenal metalurgi. Metalurgi itu ilmu percampuran logam. Kalau seandainya tidak ada ilmu metalurgi, wah Pak Mustar nggak punya pekerjaan. Nah, semua yang dikerjakan Pak Mustar serba besi ya. Bengkel mobil Pak Mustar ya. Nah, itu serba besi ya. Nah, kita udah punya ilmu itu, metalurgi itu. Kenapa semua itu bisa? Karena udeng, nalar yang tinggi, bukan dogmatis. Kalau kita dogmatis ya kita nggak bisa berpikir apa-apa gitu loh. Nah, nah ini filosofinya udeng. Ya. Kita mengajak bangsa ini kembali ngajawa seperti Aji Saka tadi. Tapi ini Mas Hadi belum pakai udeng. Nanti biar diajari pakai udeng. Nah, sebelum kita praktek memakai udeng, nah ini kita kasih kesempatan ke Pak Mustar ini untuk bertanya. Silakan Pak Mustar. Ini didampingi istri tercinta Pak Mustar. Rahayu Pak Mustar nih. Kula mirengaken Pakai bahasa Indonesia Pak Mustar. Iya. Ya. Saya mendengarkan paparan dari Romo Sutrimo. Begitu dalamnya nilai udeng itu. Sampai saya juga terkejut begitu mengerti itu. Cuma sekarang di era yang serba modern seperti ini, bagaimana membuat rakyat kita atau saudara-saudara kita biar sadar ingin memakai udeng lagi. Terima kasih Pak Mustar. Rahayu. Nah, para pemirsa yang saya hormati, pertanyaannya Pak Mustar adalah bagaimana cara kita bisa membuat supaya masyarakat kita, bangsa kita ini mau kembali senang memakai udeng.
tentunya itu tadi kita ingin mengajak seluruh bangsa ini untuk kita beri pencerahan supaya mereka mau menggunakan nalarnya, jangan dogmatis, jangan dikit-dikit dalil yang nggak bisa dinalar, yang unlogis. Ini kan esensinya Pak Mustar. Bagaimana kita mengajak bangsa ini untuk mudeng, untuk berpikir dengan nalar sehat, nggak cuman dogmatis dikit-dikit ngomong ke dalil yang nggak ada jeluntrungannya, yang istilahnya itu hanya dogmatis saja yang nggak bisa dinalar. Toh dalil-dalil tadi seringkali merupakan sesuatu yang dianggap bijaksana ribuan tahun yang lalu. Sesuatu kebijaksanaan ribuan tahun yang lalu belum tentu saat ini bijaksana. Jangan ribuan tahun yang lalu. Kita lihat aja di Indonesia ini tentang undang-undang. Undang-undang yang diciptakan kira-kira 30 tahun yang lalu gitu aja. Saat ini kan nggak relevan kok. Itulah sebabnya dalam ajaran Jawa tidak mau dengan menggunakan serat daring. Orang Jawa menggunakan serat teles. Ini esensinya. Bagaimana kita mengajak supaya bangsa Indonesia itu kembali memakai udeng, memakai nalarnya, akal sehatnya, jangan mabuk dogma. Ini esensinya. Tapi bagaimana secara atribut sekarang? Nah, mereka kalau ingin pakai udeng kan tentunya harus tahu bagaimana cara makainya. Nah, sekarang akan kita coba cara memakai udeng. Di sini yang memakai udeng saya sama Mas Purwanto. Nah, kebetulan cara makainya ini beda gitu saya dengan Mas Purwanto ini. Nah, ini Pak Mustar bisa dipakai, coba dibawa. Nah, ini saya juga lepas ini. Biar pemirsa juga tahu aslinya saya itu botak. Banyak mikir katanya. Nah, ini. Nah, coba gini. Ini tampak depan, nanti kalau juga ada yang tampak belakang. Ini gini dulu ya, Pak Mustar sampun. Nah, nggih. Mas Hadi mun nggih. Terus ini digulung. Gulung. Ini. Digulung aja. Digulung ke belakang atau ke keluar? Gini. Digulung. Ini tarik. Enggak digulung. Oh, ya digulung kan. Apa ini? Diambil. Diambil dikit-dikit. Dikit-dikit. Nggih. Enggak muyel. Oh iya. Ulangi lagi. Nah, nggih. Nah, ini sederhana tapi ya Pak Atang yang ada di Sintang bisa niru ya. Nah, Ditarik sedikit. ini ya ditarik sedikit-sedikit ya. Nah, gini. Nah, terus taruh gini. Pak Mustar masih belum benar. Ulangi lagi. Ulangi lagi, kurang kecil. Ulangi lagi. Nah, Pak Mustar. Wah, cekelane perok dadene. Nah, ini ambil dikit-dikit. Cekelane per dadi gede-gede. Nah, ini kecil-kecil gini. Nah, udah. Pun Pak Mustar. Nah, pun ini. Pun gini. Ini ujungnya harus pas di Sampai bikin, Pak. Pak Mustar. Nah, ini ujungnya ini harus pas ini ya, pas hidung ya ujungnya. Belakang terus. Nah, Belakang. dan Terus. Nah, Bun. ini terus tarik ke depan ini Mas Hadi. Nah, gini. Nah, ini dipaskan kepala biar nggak sakit ya. Nah, terus ini di bibir ini.
Nih di bibir gini. Nah. Nah. Gini. Nah. Nah. Terus belakangnya ditali gini. Nah. Ini ditali wangsul sininya. Nah ini supaya kelihatan rapi nih ya dirapikan gini. Terus ini bisa ditarik sini biar nggak terlalu. Nah gini. Nah ini ditarik mas ininya. Nanti lama-lama bisa bagus. Nah ini belum rapi mas Hadinya. Ini pertama. Ya. Tapi ngono kan ono insting pe garwi ngono lah. Nah ini coba sekarang kita ulang lagi. Saya biar diambil gambar dari Mas Budi dari belakang, biar yang juga kelihatan. Ya, gini. Kita lepas lagi. Nah, mulai gini lah. Nah, monggo dilepas lepas lagi biar. Ini lo kurang sering bisa mengalui. Nih, monggo ulangi lagi gini ya. Terus tarik dikit-dikit. Nah. Terus gini. Ampun. Enggak bisa, Pak. Nah, para pemirsa, nah ini tadi tutorialnya memakai udeng ini. Nah, jadi ketawa ini lihat Pak Mustar ini. Nah ini yang cara memakai udeng gaya saya. Nah sekarang ini kita coba yang gayanya Mas Purwanto. Sekarang coba Mas Purwanto gayanya. Nah coba gayanya Mas Purwanto. Nah Mas Purwanto agak ke sana biar diambil kameranya bergerak Mas Puji. Kono lho rono lah sana lho. Tengah sana. Aku bingung. Nggak maju terus. Engko ono sing dikok komburi. Nah. Nah ini kebetulan Mas Purwanto ini rambutnya gondrong ini. Jadi nanti seperti blangkon mondolan Jogja ini. Mau pakai kocok tuh, mah. Lumayan.
Nah, duduk situ. Nah, sekarang ambil yang dari belakang kayak udah lepas lagi. Bisa suapi. Ya, teorinya hampir sama. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang udeng, bahkan cara memakainya udah kita praktekkan. Nah, ini sebelum ditutup barangkali ada lagi pertanyaannya, Mas Pur, Mas Hadi, dan Pak Mustar. Sudah cukup nih. Sudah ngerti Nih. Ya, ini nanti khusus Pak Mustar ini latihan sendiri ini biar agak pantas gitu. Mas Hadi ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Mas Pur? Nah, kalau sudah cukup, nah, demikian tadi para pemirsa Raket Prasojo TV yang kita hormati, penjelasan kita tentang udeng, blangkon, dan cara memakainya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, mampu memberikan pencerahan, injection psikologi untuk bangsa ini, untuk semakin tercerahkan, untuk supaya betul-betul mudeng, betul-betul udeng, memakai nalar yang sehat, tidak lagi mabuk dogma. Kita harus berpikir haik logis, tiniming nalar lan kasunyatan. Haik logis, rasional, dan ilmiah akademis, realistis. Hanya dengan itulah bangsa kita akan maju dan mampu membuat peradaban. Mudah-mudahan setelah bangsa ini maju, mampu membuat peradaban, kita tidak lagi mabuk dogma, tidak lagi tandus nilai-nilai ketuhanannya, tidak lagi menjadi dewata cengkar, tapi betul-betul kita menjadi sosok-sosok karakter perilaku yang Jawa, bukan sekedar suku Jawa. Bila mana ada kata-kata kami, etika kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.